Kita akan mulai. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya, saya taruh. Eh, Halo teman-teman semua yang sudah gabung, thank you. Buat teman-teman yang udah join di live Instagramnya CNN Indonesia. Ya, jadi senang banget tentunya pada siang hari ini saya Rizky Harisnanda, anchor dari CNN Indonesia. Ini bisa menemui para teman-teman semua yang join sudah di live Instagramnya CNN Indonesia. Jadi terima kasih sekali lagi untuk yang udah gabung. Tentunya selamat datang di chatroom. Ini adalah kerjasama CNN Indonesia bersama dengan BNPB yang tentunya kita akan diskusi-diskusi santai sih yang seru-seru, tapi apa ya, yang semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Ada yang bilang nggak ada suaranya. Emang ya nggak ada suaranya ya? Bisa dicek nggak? Oke, ya jadi kalau misalnya sebelumnya ya, untuk yang mungkin sering nontonin live Instagramnya CNN Indonesia, eh, pastinya topiknya beda-beda. Dan untuk topik pada hari ini yang sebenarnya sih kita juga apa ya, cukup cukup deket lah ya. Jadi kalau misalnya mungkin udah kurang lebih nih kita nih 8 bulan dikepung sama pandemi, kita juga terbatas aktivitasnya segala macam, kerjaan jadi terbatas, ada yang WFH, ada yang WFO, terus juga jalan-jalan, liburan juga jadi ribet gitu ya, harus ada rapid test, ada prosedur, ada protokol kesehatan segala macam. Udah jelas katanya suaranya. Thank you teman-teman yang udah ngabarin. Nah, termasuk juga yang mungkin kita jadi agak bingung juga dan agak takut juga untuk kita lakukan di tengah pandemi adalah olahraga. Nah, jadi sering nih kita jadinya karena kondisinya 50-50 gitu ya. Ada yang udah berani mungkin olahraga, tapi ada yang masih takut-takut gitu. Apalagi sekarang sudah tempat gym udah diizinkan lagi buka, teman-teman udah ada yang bisa nge-gym lagi, terus goes juga lagi banyak banget peminatnya. Ini juga teman-teman juga udah mungkin jadinya punya hobi baru gitu ya. Sekarang jadi goes itu juga mungkin ada sebagian yang sudah tahu protokolnya seperti apa, tapi ada juga yang belum tahu nih kira-kira gimana sih sebenarnya kita olahraga di tengah pandemi yang aman gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas langsung nih. Jadi hari ini nanti kita akan live sama salah satu dokter yang dimana dokternya itu dokter spesialis kedokteran olahraga. Nah, jadi nanti kita akan tanya langsung nih kira-kira kita olahraga di tengah pandemi yang benar tuh protokolnya seperti apa sih supaya sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu olahraga sehat tapi jiwa selamat gitu. Jadi jangan sampai juga kita niatnya olahraga gitu ya, mau sehat tapi justru nanti karena prosedur yang salah atau kita nggak ngerti, nanti jadinya bisa berbahaya buat kita gitu. Oke, sebelumnya saya juga mau ngucapin terima kasih nih buat teman-teman yang sudah gabung, yang sudah bergabung di live Instagram kita hari ini. Nanti kita juga masih menunggu kehadiran dari dokter kita. Ya, nanti kita akan menyapa Dokter Grace Joselini. Ini adalah dokter spesialis kedokteran olahraga. Nah, ini sepertinya sebentar Halo. lagi akan bergabung bersama kita. Halo, selamat siang, Dok. Hai, selamat siang. Gimana kabarnya, Dok? Baik, baik, puji syukur baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi sehat masih, Dok ya? Aman semua. Kesibukan gimana, Dok, selama pandemi, Aman. Dok? Jauh lebih sibuk ya, karena kalau apalagi kalau misalnya pas jadwalnya harus work from home malah kayak nggak kenal waktu Mhm. ya. Bener-bener, jadi Kayak makin nggak ribet. kayak nggak ada Gangguan waktu juga makin sahur. banyak Heeh. ya di rumah ya. Iya bener, banyak. Bener-bener emang agak susah sebenarnya sih WFH itu ya. Mendingan kita di kantor atau di tempat kerja, Dok, jadi fokus kerjanya gitu ya dibanding di rumah. Gangguannya banyak banget. Iya, bener, Oke, bener. Dok, sebelum kita ngobrol nih, Dok, soal olahraga di tengah pandemi, saya sebenarnya penasaran sih, Dok. Dokter spesialis kedokteran olahraga itu berarti apa nih, Dok? Maksudnya bedanya apa nih sama dokter yang biasa?
Eh, ini secara filosofinya kedokteran olahraga itu bahwa kita menangani atau kita memberikan terapi kita memberikan terapi kesehatan ya, medicine dengan Mm-mm. olahraga dan mengobati semua masalah-masalah akibat olahraga. Jadi memang luas banget nih. Ini mohon Hmm. maaf nih Mas Vicky, ini emang sinyal saya nih oke jelas atau saya salah ngeliatnya skip-skip jangan sinyal saya nih. Kayaknya sih di dokter sih saya lihat agak-agak nge-lag gitu ya, agak-agak Iya, kurang jelas ininya. Kayaknya mungkin persinyalan. Kalau saya jelas dok, suara dan jelas, jelas, wajahnya yang jelas. pas-pasan Ini ini takutnya jelas ya. sinyal saya. Aduh, Oke, gitu. ya. Jadi, jadi kita memang eh, menangani ya anak, dewasa, sehat, sakit, semuanya dengan olahraga. Sebenarnya kayak dokter gizi sih. Kalau dokter gizi kan yang dihitung adalah apa yang dimakan, di-customize semuanya. Nah, kalau kita kedokteran olahraga, kita meng-customize semua yang keluar, aktivitasnya, dari segi status kesehatannya, dari segi anatomi tubuhnya gitu. Jadi kita customize kira-kira olahraga atau aktivitas fisik apa yang cocok. Oh gitu, oke oke. Nah, dok, kalau misalnya kita Hmm. masuk lihat keadaan sekarang ini kan dulu sebenarnya jadi olahraga ini kan di awal-awal pandemi ini jadi salah satu apa ya momok gitu lah ya. Kita kan takut bukan olahraga mungkin banyak banget aktivitas yang akhirnya kita jadi takut ngelakuinnya. Tapi kalau kita lihat sekarang kan karena memang juga eh, sudah dilonggarkan juga peraturannya, jadi orang-orang sudah makin banyak olahraga. Mungkin khususnya juga misalnya sepeda gitu ya, sepeda jadi makin banyak banget orang-orang yang akhirnya eh, ya bagus sih kesadaran olahraganya sudah jadi ada gitu ya karena keterbatasan ini sepeda terus juga nge-gym juga udah dibuka lagi udah banyak juga yang gym di luar tapi dok pertanyaannya juga ini kan akhirnya gym sudah dibuka lagi gym gitu ya kalau saya sih bayanginnya agak-agak ngeri nih karena gym selain tempatnya tertutup terus alatnya juga sharing gitu ya nah dok kalau misalnya kita lihat beberapa olahraga yang sekarang lagi banyak dilakuin sama masyarakat di sekitar dua dulu deh kita ambil sepeda sama gym. Nah itu yang sekarang ini protokolnya yang diterapkan di tempat-tempat tersebut atau yang sudah dijalani sama masyarakat sudah benar atau belum? Kalau misalnya jadi ini jawabannya nih bisa ada yang benar, ada yang enggak nih. Karena kan Hmm, kalau misalnya saya lihat juga ya, sebenarnya sudah keluar tuh protokol dari Kemenkes juga gimana kalau hmm, misalnya mau bersepeda gitu ya. Itu juga sinkron nih sama sama rekomendasi yang dikeluarkan dari PDSKO, Perhimpunan Dokter hmm, Spesialis Kedokteran Olahraga. Sama sama juga protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes bahwa memang kalau misalnya kita ngomongin tempat gym gitu, memang disarankan kalau disarankan sirkulasinya baik, kalau tertutup hmm, kalau bisa ada air purifiernya, terus kemudian jaga jarak, menggunakan masker, protokolnya harus diterapkan dengan baik gitu ya. Nah hmm, kalau misalnya bersepeda juga seperti itu, memang disarankan kalau misalnya untuk keluar ya, misalnya keluar rumah gitu, itu kan hmm, udah paketannya ya di tengah pandemi ini bahwa kita ya memang bermasker gitu. Sebenarnya hmm, bukan kita mau campaign olahraga bermasker gitu, tapi pada saat kita harus melewati kerumunan kan kita ngomongnya hmm, pandemi ya gitu. Kecuali kalau misalnya olahraganya sendiri gitu. hmm. Atau sama orang rumah aja di lingkungan yang kosong, tidak melewati kerumunan. Itu negatif, ya nggak apa-apa. Tapi kan dalam kondisi seperti sekarang ini, selama kita belum tes kalau sudah memastikan itu negatif, ya kita harus ibaratnya nih berprasangka gitu ya, tetap berjaga-jaga bahwa kemungkinan orang yang ada di sekitar kita itu ya positif gitu. Jadi ya gimana coba kalau kita misalnya kita tahu nih gitu, kalau ada orang yang positif di dekat kita, pasti kan kita jaga jarak pakai masker kan gitu. Nah itu sih yang sebenarnya yang harus ditekankan dan nggak lupa untuk diingatkan lagi gitu. Mm-mm. Oke, terus ini juga sih dok, dulu kan waktu zaman-zamannya era-eranya olahraga orang sudah mulai berani lagi kan sempat apa nih rame juga nih soal masker gitu. Gimana sih kalau kita olahraga gitu ya? Pakai maskernya yang benar, mungkin jenis maskernya dan cara pakainya tuh seperti apa sih supaya ya kita olahraganya juga
bisa sesuai protokol, tapi juga apa ya, tidak membahayakan diri sendiri. Iya. Sebenarnya gini, kalau misalnya kita lihat dari tingkat resiko ya, kalau Mm-mm. misalnya resiko itu akan sangat kecil sekali. Resiko rendah itu adalah kalau misalnya kita olahraga di rumah gitu ya, jadi Mm-mm. nggak usah pakai masker. Tapi kalau misalnya kita sudah keluar, meskipun sama orang rumah itu udah resikonya sedang. Apalagi kalau misalnya kita rame-rame nih, ibaratnya Mm-mm. kalau misalnya di GBK gitu, misalnya gitu kan, itu kan kita udah rame-rame bukan orang serumah yang kita nggak tahu. Nah maka Mm-mm. ya memang kita harus pakai masker, jaga jarak. Masker yang dikenakan tetap sesuai dengan sarannya dari WHO, sesuai dengan Mm-mm. yaitu kalau misalnya masker kain yang 3 lapis gitu. Terus kemudian masker medis juga bisa, tetapi harus dipastikan menutupi hidung, mulut sampai Mm-mm. dagu, dan bawa masker cadangan karena juga pasti ngap banget, nggak enak tuh kalau keringetan Betul. maksudnya Terus lembab basah gitu ya. juga Nah ya. itu, Heeh. iya, jadi Hmm. dibawa juga cadangannya gitu. Berarti nggak perlu sampai nurunin masker, buka hidungnya untuk saat olahraga, itu nggak aman Kalau ya? misalnya iya, kalau rame-rame nggak aman ya gitu. Kalau misalnya Oke. sendiri nggak ada orang ya nggak pakai masker sih buat saya nggak ada masalah gitu. Tapi kan kalau Mhm. rame-rame ya itu tadi kita harus menganggap bahwa mungkin aja dia COVID, mungkin aja dia COVID kan. Hmm. Jadi gimana coba kita menanggapi kalau ada yang menyikapi kalau misalnya ada di sekitar kita yang kemungkinan positif kan pasti kan kita jaga jarak dan parno gitu maskeran kan pastinya. Hmm. Nah itu yang nah itu yang juga itu. Dan yang paling penting jangan diturunkan maskernya tapi diturunkan Hmm. intensitasnya kalau dalam situasi yang ramai ya gitu. Hmm. Jadi intensitasnya itu kita lihatnya biasa kalau saya sering lihat yang sudah sering olahraga rata-rata punya heart rate monitor tuh di jamnya Hmm. gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya dalam keadaan pakai masker gitu, heart rate monitornya maksimal sedang aja, jangan melebihi intensitas Hmm. sedang gitu. Maksimal di 70% lah di zona 2 gitu. Di 75% tuh udah maksimal, jangan lebih dari 75% denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal dicarinya Hmm. 220 kurangi usia. Atau ada cara yang lebih gampang, pakai talk test namanya gitu. Talk test itu Hmm. eh, intensitas ringan kalau kita masih bisa nyanyi gitu, Hmm. tapi intensitas sedang itu kalau kita udah nggak bisa nyanyi tapi masih bisa ngobrol gitu. Jadi kalau misalnya sambil telepon itu Heeh. masih bisa ngobrol gitu, walaupun udah ngos-ngosan. Nah, kalau udah nggak bisa ngobrol, udah satu patah dua patah kata ngos-ngosan kayak orang yang udah capek banget, nah itu Heeh. intensitasnya berat gitu. Oh, jadi dites pakai nyanyi juga kalau misalnya olahraga ya. Kalau misalnya masih bisa Iya, satu lagu gitu full, berarti masih masih oh, aman tuh ya. masih ringan Iya, iya, betul iya, iya, gitu. iya. Jadi itu namanya talk test, kita bilangnya tes bicara. Oke, oke. Terus, Dok, selain tadi intensitasnya udah pasti jadinya harus dibatasin. Protokol udah pasti. Terus apalagi sih, Dok, Mm-mm. yang sering orang lupa saat olahraga di kondisi sekarang nih, yang sering kelewat? Eh, Terlalu semangat sampai lupa kondisinya lagi fit Mm-mm. atau enggak karena recovery itu penting sekali gitu. Jadi memang kalau mau berolahraga pastikan kondisinya dalam keadaan fit. Sekarang Mhm. kita kembalikan dulu tujuan olahraganya apa nih? Kalau misalnya memang tujuannya untuk sehat, untuk Mhm. meningkatkan imunitas gitu ya, maka kita Mhm. itu dia tadi balik ke intensitasnya. Jadi di intensitas sedang, termasuk yang mau menurunkan berat badan Mhm. akan lebih bermanfaat di intensitas ringan ke sedang karena pembakaran lemak gitu. Nah, kalau misalnya yang kecuali ya, kalau kita ngomongin atlet ya, beda Mhm. lagi. Kalau atlet ya intensitas tinggi, tapi kan mereka juga dijaga protokolnya Mhm. gitu ya, mereka juga di swab segala macam. Tapi itu pun Mhm. ofisialnya kan semuanya tetap protokol dengan bermasker. Nah, terus kondisi fit selain itu juga harus dipastikan recovery-nya. Kadang karena oh olahraga meningkatkan imunitas sehat, tapi jadi Mhm. lupa istirahat, malah kecapean gitu. Hmm. Nah, kalau dalam kondisi kecapean gitu ya, overtrain, malah akhirnya imunitasnya malah turun, malah depresi, malah jadi bawaannya cranky karena capek, tidurnya Hmm. juga keganggu gitu. Jadi ya harus 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 sesuai dosisnya karena kan sebenarnya kan olahraga itu kan exercise is medicine ya. Jadi kalau Mhm. Mhm. kelebihan nggak baik, kalau kurang sama kayak obat. Kalau kelebihan bisa letal, bisa nggak baik, bisa bahaya, bisa malah mematikan, atau kalau kurang nggak terlalu berpengaruh gitu. Mhm. Oke, Dok, ini yang sering saya alami juga sih, Dok. Misalnya gitu ya, kita di Hmm. satu kondisi nih. Hmm. Eh, Misalnya satu sisi sebenarnya hari ini kita kurang tidur, tapi juga kita merasa kita butuh olahraga.
ini harus didahuluin mana sih dok? Jadi apa hari itu mendingan kita olahraga, tapi akhirnya tidurnya ya mungkin jadi nggak maksimal karena kita mau olahraga, jadi waktunya berkurang, atau mendingan kita tidur dulu aja, istirahat, olahraganya ditunda. Dilihat dari nadi basalnya dulu dan kemudian Mhm. H-1-nya waktu tidurnya gimana. Jangan sampai mengorbankan waktu istirahat untuk mengejar Mhm. olahraga. Karena nanti Oh gitu. karena itu kan proses pada saat istirahat, pada saat tidur itulah tubuh itu meregenerasi, memperbarui Mhm, semua mhm. sel-sel kita Recovery gitu. gitu Jadi ya. iya, recovery. Jadi, istirahat dulu yang baik gitu. Toh juga kalau misalnya kita lagi kecapean ya, terutama kalau Mhm. tidurnya nggak baik, itu nanti kelihatan deh nadi kita lebih tinggi biasanya. Makanya selalu ditekankan intensitas, karena intensitas itu kan berdasarkan nadi ya, Mhm. berdasarkan denyut nadi. Di situ kelihatan kapan kita dalam keadaan yang memang dalam kondisi fit atau enggak. Nah, terutama juga kadang ada yang suka nanya, misalnya lagi sakit nih dok, kalau misalnya kayak Mhm. lagi Mhm. nggak flu-flu tuh, itu ada yang bilang olahraga bagus gitu, ada yang bilang jangan, harus istirahat, mana yang benar nih. Nah, Iya. ini saya Heeh. kasih tipsnya tuh, paling gampang kita ngambil leher ke atas sama leher ke Mhm. bawah. Kalau misalnya kita masih gejalanya tuh leher ke atas, jadi kayak misalnya cuman kayak meler-meler gitu ya. Mhm. Terus itu kita masih kayak ya batuk-batuk dikit gitu ya, Mhm. pokoknya gejalanya ringan banget. Itu kita masih boleh olahraga dengan intensitas Mhm. ringan ke sedang. Tapi kalau misalnya udah demam, udah diare, badannya udah nggak enak banget, udah nyeri-nyeri Mhm. semua, nah itu harus istirahat gitu. Oh, jadi bener ya harus berarti ya istirahat dulu lah kalau misalnya emang nggak kuat gitu ya. Kalau emang Iya, nggak fit kan gitu maksudnya. betul, kan bukan atlet ya Mhm. Oh iya, dok itu juga profesinya. badannya udah beda gitu ya dok ya. Iya Metabolismenya kan, juga udah beda. betul. Iya, iya, Mereka iya, iya. terlatih dengan maksimal. Lalu juga yang Mhm. kadang orang yang bekerja ini suka lupa, mereka Mhm. latihan seperti atlet. Tapi perlu Mhm. diingat, atlet itu memang latihannya pagi sore. Tapi selain Mhm. pagi sore itu mereka menghabiskan waktunya untuk istirahat gitu. Mhm. Sedangkan orang yang bekerja jadi lebih berat kalau latihannya terlalu ngoyo. Apalagi kalau misalnya orang yang bekerja kantoran, pagi sore latihan, terus di tengah-tengahnya itu nggak istirahat kan kerja ya, itu malah jadi Mhm. overtraining. Makanya butuh waktu dijeda juga, butuh waktu di Mhm. intervalin juga. Oke, oke dok. Ini tadi ada yang nanya lagi soal masker nih dok. Balik lagi ke soal Mhm. masker gitu ya, pakai masker saat olahraga. Ini tadi ada yang bilang dok, kalau misalnya pakai masker saat olahraga kan pengap. Nah mungkin dok ada range waktunya nggak sih dok yang aman kalau kita olahraga eh, dengan intensitas seperti apa dan berapa lama sih kira-kira tuh aman pakai masker dengan ngos-ngosan gitu dok? Ya, jadi belum ada sampai sekarang penelitian Hmm. menggunakan pakai masker itu berapa lama yang Hmm. dianjurkan gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya olahraga dengan menggunakan masker itu sudah teknik dari dulu. Hmm. Pada atlet biasanya kita gunakan untuk meningkatkan VO2 max-nya atlet Hmm. gitu. Nah, tapi kan kalau sekarang kondisinya pandemi dan orang pengen berolahraga bebas gitu ya di luar gitu Hmm. ya dengan Hmm. protokol, maka dalam situasi pandemi ini tetap yang disarankan olahraga ini masker tanpa dengan masker maupun tanpa menggunakan masker itu memang Hmm. jangan lebih dari 1 sampai 1,5 jam karena kita mau di Oke. intensitasnya intensitas sedang saja. Terus Hmm. kemudian intensitasnya tadi di intensitas sedang saja, jangan melebihi intensitas sedang. Artinya nadinya tidak boleh melebihi dari 75% denyut nadi maksimal Hmm. atau pada saat talk test masih bisa diajak ngobrol gitu ya. Dan mau seberapapun lamanya, misalnya dalam waktu Hmm. 1 jam itu kan orang beda-beda ya keringatnya. Jadi kalau bawa masker cadangan ya kalau misalnya memang terlalu basah ganti per 20 menit gitu ya gantilah per 20 menit. Jadi ya harus tahu juga nih kira-kira Hmm. biasanya Hmm. gimana gitu. Bawalah 1 2 masker cadangan paling enggak. Oke, ini kayaknya yang belum banyak orang lakuin kayaknya dok ya, bawa masker cadangan tuh kayaknya kalau saya lihat sih sekeliling atau saya juga sebenarnya nggak gitu familiar ya dengan bawa masker cadangan karena biasanya satu masker tuh bisa seharian gitu ya pakainya untuk semua aktivitas. Berarti nextnya harus siapin masker cadangan apalagi kalau buat olahraga gitu ya biar Iya, lebih sehat betul. juga dan lebih higienis. Kan Iya, iya betul kan benar-benar. kalau nggak olahraga juga sebenarnya rekomendasinya adalah 4 sampai 6 jam kan gitu. Kalau Hmm. nggak Hmm. olahraga loh itu. Jadi kalau olahraga ya pastinya akan lebih cepat ya. Hmm. Oke, nah terus dok, kalau misalnya ngomongin olahraga juga di akibat pandemi ini kan juga akhirnya banyak selain kita olahraga juga terbatas gitu ya. Ini juga Ya. liga. Nah, kompetisi-kompetisi olahraga di luaran sana juga
terhenti gitu ya, bahkan banyak yang protes kok acara olahraga tidak diperbolehkan, tapi pilkada boleh gitu katanya rame-rame. Nah, ini gimana nih dok soal liga atau sebenarnya apa ya, liga atau kompetisi olahraga sebenarnya aman nggak sih dok kalau digelar di tengah pandemi? Tapi udah ada beberapa negara yang memang udah mulai lagi liga atau pertandingan tanpa penonton gitu ya. Ini gimana dok? Liga ini memang ini memang lagi ini ya, tiap negara kan punya punya Mm-mm. aturan yang berbeda-beda gitu ya, Mm-mm. meskipun memang di dalamnya sendiri ya, kalau misalnya dari teman-teman dokter yang memang mereka memegang tim itu, memang Mm-mm. mereka juga sudah ada nih, sudah lagi menggodok dan mungkin sudah jadi nih regulasinya, Mm-mm. bahwa memang kalau misalnya protokol keselamatannya mereka sudah pikirkan sekali, termasuk pada saat kalau tim gitu ya, kita ngomongin tim tuh aman nggak sih sebenarnya mereka itu Mm-mm. bertanding. Jadi tuh Mm-mm. memang dibuatnya adalah protokolnya nih kurang lebih ya, mungkin ada beberapa tergantung kebijakan klubnya masing-masing. Jadi sebenarnya untuk para pemain, karena mereka dengan intensitas yang tinggi ya semuanya ya, kan nggak mungkin dong mereka bermasker gitu ya Mm-mm. bertanding latihan gitu ya. Jadi memang mereka semua tuh ada berkalanya, dites Mm-mm. rapid, dites swab, diawasin gitu. Dan eh, bagi mereka para atlet itu kan diri mereka itu merupakan investasi ya. Jadi mereka juga Mm-mm. termasuk jaga jangan sampai banyak kontak sama orang. Jadi jangan sampai mereka Mm-mm. positif, karena akan sangat merugikan sekali buat si Mm-mm. atletnya. Apalagi nanti belum lagi kerugian-kerugian pada saat mereka dalam pas tertular itu mereka ternyata mengalami gejala sisa, atau ternyata Mm-mm. pada biasanya kan ada ya yang walaupun nggak bergejala tapi ternyata ada masalah di jantungnya, di parunya Betul. juga, itu yang perlu diawasi. Nah, mereka tuh berkala di swab, apalagi kalau yang misalnya sifatnya body contact gitu ya. Tapi Mm-mm. tetap itu pun meskipun ofisialnya juga diperiksa dan dipastikan, itu pun hanya atletnya aja yang tidak bermasker. Itu pun itu hanya di area Mm-mm. lapangan biasanya. Jadi pada saat mereka sudah kembali, sudah ke ruang ganti, mereka misalnya dari ruang Mm-mm. ganti mau ke mobil, itu mereka semua bermasker semua gitu. Jadi Oke, oke, protokolnya terus. ketat, lebih ketat justru. Mm-mm. Berarti sebenarnya ya aman-aman aja ya dok untuk Aman. bergulir kembali. Tapi yang harus apa ya kita tahu apa dok kalau misalnya ada nantinya liga ini kan akan mulai tahun depan ya dok ya kalau nggak Mm-mm. salah Februari ya akan bergulir. Ini yang perlu masyarakat tahu apa sih dok soal event-event Protokol. olahraga ini, protokolnya? Protokol kesehatan yang pasti ya. Nah, itu saya Nonton kayaknya juga nggak boleh kan ya, nonton langsung ya? kayaknya masih belum boleh ya gitu. Tapi Heeh. kita lihat ya, apalagi kan Mhm. saya sih optimis lah ya dengan vaksin ini, mudah-mudahan ada Mhm. solusi, ada kebijakan lebih lanjut ya, karena kan itu juga penonton itu kan juga bagian jiwanya atlet bermain juga ya Mhm. gitu. Mhm. Betul, Jadi supporter ya. ya, supporter ya, tapi so far sih memang kalau kita lihat dari negara tetangga kan memang dibatasi ya jumlah penontonnya. Mhm. Tapi kita lihat ya nanti setelah vaksin ini gimana gimana Mhm. gimana Mhm. regulasinya gitu. Kemungkinan sampai sekarang sih masih belum ada penonton ya sepertinya. Mhm. Oke, terus kalau dok, kalau di negara-negara yang udah kembali menerapkan apa liga, udah mulai lagi ada event-event olahraga itu gimana dok? So far? Kalau yang saya lihat ya, mereka kan memang memang sudah ada nih keluaran dari protokol-protokolnya, bagaimana Mhm. atlet itu harus dikarantina, kemudian harus diperiksa berkala, itu pun ofisialnya semuanya tetap protokol, tetap bermasker, Mhm. kecuali atlet pada saat bertanding. Tapi di luar lapangan ya, kalau kita bisa lihat dari NBA, dari pemain-pemain bola pun, itu mereka di luar lapangan semuanya bermasker, bahkan turun dari bus Mhm. semuanya tuh nggak ada yang lepas protokol gitu. Mhm. Itu hampir semuanya sama sih menerapkan protokolnya, termasuk itu juga yang kita adapt juga ya gitu. Mhm. Oke, Itu berarti yang sebenarnya ya positif. aman dan memungkinkan gitu ya untuk mulai lagi di sini juga Iya, ya. itu pun kan mereka dengan pemeriksaannya yang dipastikan sudah dipastikan negatif ya, dengan PCR, Mhm. dengan PCR swab ya gitu. Jadi kalau misalnya memang jangan karena kita lihat liga berjalan terus kita pikir oh Mhm. bebas nih, udah nih kita bisa Mhm. bergelut bertanding Betul. berdekat-dekatan gitu ya selama di sini ya. Belum kan, kalau mereka kan dengan tes. Kita kalau belum tes, belum ada kepastian kita negatif atau kita Mhm. ibaratnya imun dengan itu ya, sudahlah. Anggap saja itu positif gitu kan, harus Mhm. begitu menyikapinya gitu.
Betul. Jadi pokoknya nanti ya bergulir ya, semoga kita doakan sih bisa nggak ditunda lagi ya dok ya, nanti adanya liga di Amin. bulan Februari mulai, dan ya itu masyarakat juga mungkin harus lebih ngerti lagi bahwa kita belum selesai sepenuhnya gitu ya Iya, dengan pandemi, jadi tetap ada protokol dihormati dan dijalani gitu dok ya. betul, betul, betul sekali. Oke, oke. Terus dok, berarti kira-kira dok kalau untuk tips buat masyarakat semua nih yang ini lagi nonton, untuk yang mau olahraga apa nih dok himbauannya? Dan beraktivitas juga deh. Beraktivitas, selalu hidup aktif, selalu hidup sehat, semua kita Mm-mm. dapatkan kesehatan dari ujung rambut sampai kaki itu dengan olahraga banyak sekali manfaatnya. Tetapi pada saat kita sudah mulai memilih untuk berolahraga di luar, Mm-mm. maka ada aturan-aturan yang harus kita ikutin. Kalau memang kita ternyata tidak mampu untuk berada di tempat yang kosong pada saat kita olahraga di luar dan itu kita harus melewati kerumunan, maka protokol wajib dijalankan. Itu sih buat saya. Oke, jadi tetap protokol beraktivitas, mungkin sudah mulai beraktivitas kembali, tapi tetap harus ingat protokol, jangan kendor gitu dok ya. Iya, betul. Karena ya eh, kehidupan harus berjalan gitu, life must Hmm, go on. Tapi kita daripada kita sibuk kritik, mendingan kita sama-sama kasih solusi, sama-sama saling betul. mengingatkan gitu ya. So semoga semuanya nih win-win solution, semua bisa tetap Hmm, berjalan, tapi juga angka penularan juga supaya landai gitu. Kalau bisa malah menurun ya, nggak ada lagi. hmm. Amin gitu ya. Amin, amin. Oke, Dokter Grace, Mhm. ini terima kasih banget dok. Waktunya kita sangat terbatas, cuma 30 menit, tapi semoga apa yang kita Sama-sama. bahas hari ini gitu ya bisa memberikan apa ya ilmu lagi buat teman-teman buat beraktivitas, khususnya yang mau olahraga biar tetap sehat juga, tapi jiwa juga selamat gitu, sesuai dengan tema kita hari ini ya dok. Amin. Iya Oke, betul. Dokter Grace, terima kasih banyak sudah bergabung dengan chatroom CNN Indonesia bersama juga dengan BNPB. Sehat selalu dok dan selamat Sehat beraktivitas. selalu. Sama-sama sehat-sehat terus. Makasih, Dokter Terima Grace. kasih. Oke, itu dia tadi obrolan kita sama Dokter Grace ya soal olahraga sehat tapi jiwa selamat. Nah, jadi tadi semoga tadi perbincangan kita obrolannya bisa kasih insight untuk teman-teman semua supaya tetap bisa olahraga tapi dengan tentunya protokol-protokol kesehatan yang belum atau jangan kendor dulu lah. Kita harus tetap uh, kita masih ada di masa pandemi, jadi semoga memang adanya protokol kesehatan masih tetap kita jalankan, khususnya juga soal atau yang terkait dengan pesan ibu ya, ingat 3M, yang pasti tentunya mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, terus juga pakai masker kemana-mana, tadi juga dibilang buat yang olahraga siapkan masker cadangan, kemudian untuk yang bekerja atau beraktivitas di luar, ganti maskernya juga setiap kurang lebih 4 jam, dan juga tentunya untuk tetap menjaga jarak gitu ya, jadi kalau ada aktivitas, sebisa mungkin menjaga jarak, jauhi kerumunan, agar tentunya kita dan orang-orang yang kita cintai ini bisa tetap sehat walafiat, ingat pesan ibu. Baik, dan demikian chatroom CNN Indonesia bersama dengan BNPB dan juga saya Rizky Harisnanda untuk hari ini. Semoga semuanya bisa bermanfaat dan teman-teman semua bisa sehat walafiat, bisa senang terus, happy terus, dan tentunya juga bisa update terus beritanya bersama dengan CNN Indonesia. Kalau gitu, Rizky pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa.